Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafrel Martias. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 3 dari database programming with SQL mengenai perbandingan logis dan aturan precedence. Ini yang 3 bagian 1. Yang pertama ada ketentuan logis. Ketentuan logis mengombinasikan hasil dari dua ketentuan untuk menghasilkan hasil tunggal berdasarkan ketentuan tersebut. Misalnya untuk menghadiri konser kita perlu membeli tiket dan memiliki transportasi untuk menuju ke sana. Nah, berarti jika kedua ketentuan dipenuhi, baru kita bisa menonton konser tersebut. Nah, jika kita tidak memiliki transportasi, apakah kita dapat pergi? Nah, ketentuan logis lainnya mengombinasikan dua ketentuan komponen dengan OR. Semua karyawan akan menerima kenaikan gaji dengan catatan kehadiran sempurna atau dengan memenuhi kuota penjualan bulanan mereka. Nah, berarti jika salah satu ini terpenuhi, karyawan tersebut mendapatkan kenaikan gaji. Nah, hasil dikembalikan hanya jika hasil ketentuan keseluruhan adalah true. Nah, untuk N, dia true jika ketentuan keduanya adalah true. Untuk OR, mengembalikan true jika ketentuan adalah true. Dan not mengembalikan true jika ketentuan false. Pertama ada operator N. Nah, dalam query ini hasil dikembalikan adalah baris yang memenuhi kedua ketentuan yang ditentukan oleh clause where. Nah, berarti nanti hasilnya adalah yang memenuhi ketentuan ini dan memenuhi ketentuan ini. Yang departemen ID-nya lebih dari 50 dan gajinya lebih besar dari 12.000. Sekarang kita cobakan di SQL kita. Nah, contoh ini bisa kita ubah, misalnya menjadi salary-nya menjadi departemen ID-nya kita buat lebih besar dari 30 misalnya, dan salary-nya itu lebih besar dari 15.000. Kita copy, kita coba pastikan di sini. Nah, ini dia hasilnya jika departemen ID-nya lebih besar dari 30 dan salary-nya lebih besar dari 15.000 ini. Nah, lalu ini contoh ini bisa kita coba ubah. Saya di sininya AB ya, dan ini menjadi 1996 misalnya. Kita copy, lalu kita pastikan di sini apakah ada, dan ternyata tidak ada yang job ID-nya itu awalnya ini AB. Nah, kita coba menggunakan SA lagi, tapi hire date-nya kita ganti. Nah, ini dia hire date yang lebih besar dari 1 Januari 1996 dan job ID-nya diawali dengan SA. Nah, jadi seperti ini dia jika ini dijalankan, hasilnya seperti ini, dimana hire date-nya itu lebih besar dari 1 Januari 1998 dan job ID-nya memiliki SA di depannya. Selanjutnya untuk operator OR, jika clause where menggunakan ketentuan OR ini, hasil yang dikembalikan dari query akan menjadi baris yang memenuhi salah satu ketentuan OR tersebut. Nah, di sini kita lihat pada query ini dia harus memenuhi salah satu dari kondisi ini, location ID nya 2500 atau manager ID 124. Nah, ini dia 124, tapi location ID nya tidak harus 2500. Nah, ini 2500 tapi manager ID nya tidak harus 124. Nah, ini bisa kita coba di SQL kita. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa kita ubah juga codingannya ini. Kita ubah misalnya kan dia 2500, semua baris mereka memiliki location ID 2500 atau manager ID-nya. Nah, kita coba ubah ininya menjadi 3000 dan manager ID itu 134. Nah, tidak ada berarti yang location ID nya 3000 atau manager ID itu 134. Ketiga ada operator not. Operator not akan memberikan baris yang tidak memenuhi ketentuan di clause where. Nah, dimana di sini dia kita lihat where location ID not in. Nah, berarti dia location ID yang tidak ada di 1700 dan 1800. Tidak di sini. Kita cobakan di sini. Nah, ini dia hasilnya.
Nah ini bisa kita ganti, kita coba ganti, misalnya dia tidak berada di 1300 dan 1900. Copy, paste. Nah ini dia location ID yang tidak ada di sini 1300 1900, berarti dia selain 1300 dan 1900. Ini dia aturan presidensi atau apa yang terjadi lebih dulu. Nah kita lihat dulu urutan seperti apa ekspresi yang dievaluasi atau dikalkulasi. Nah ini kita coba jalankan di SQL kita. Nah ini kita coba ganti codingannya menjadi departemen ID-nya kita buat in 30 dan 50. Lalu first name-nya kita ganti menjadi awalnya itu adalah R dan last name itu biar aja S. Kita coba jalankan di SQL apakah ada. Nah ternyata ada di sini. Inilah gajinya, di sini S-nya ini aliasnya employee raise, das tabelnya. Dan huruf terakhir S, huruf awalnya adalah first name-nya R dan last name-nya kira S. Di sini kita ambil last name, jadi dia ngambil yang ini. Ini first name-nya, nanti kalau ada first name di sini dia ada R-nya. Dengan departemen ID-nya di dalam 30 dan 50. Inilah dia hasilnya. Nah seperti ini jika kita jalankan query ini di komandan kita. Nah, di sini kita perhatikan bahwa operator N dievaluasi sebelum operator OR. Berarti untuk contoh slide sebelumnya itu, jika salah satu ketentuan di pernyataan N tidak dipenuhi ketika operator OR digunakan untuk membeli baris. Ini merupakan konsep penting untuk diingat ya. Pertama, ketentuan N dievaluasi sehingga semua karyawan bekerja di departemen 80 atau 50 dan yang memiliki nama depan berawal C akan dikembalikan. Nah, kalau OR kemudian baru dievaluasi dan mengembalikan karyawan yang namanya belakangnya mengandung huruf S. Nah, pada contoh ini susunan OR dan N telah dibalik dari slide sebelumnya. Nah, yang ini bisa kita jalankan. Nah, susunan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada first name yang diawali huruf C dan last name yang mengandung huruf S. Kedua ketentuan harus dipenuhi untuk dapat dikembalikan. Semua instansi karyawan di departemen 50 dan 80 akan dikembalikan juga. Kita coba jalankan lagi. Kita coba jalankan. Jadi seperti inilah hasilnya. Di sini kita lihat yang berawalan huruf C. Ini ada C dan yang mengandung huruf S. Ini ada juga huruf S-nya. Dan yang departemen ID-nya harus 50 dan 80. Tidak 50-80, di depannya ada huruf C dan ada huruf S di dalamnya. Jadi bisa dapat muncul di sini. Nah,
Yang kedua, menambahkan tanda kurung mengubah cara klausa where dievaluasi dan baris dikembalikan. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini udah dikurung dulu where-nya, departemen ID-nya, berarti ini dulu yang dievaluasi, baru yang ini. Hasil dari ini baru di-end-kan dengan yang ini. Nah, kita lihat di komandan kita. Ini kita spasi dulu ini. Sudah, copy paste. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini ID yang 5080, first name-nya ada C. Ini boleh, berarti dia boleh antara salah satu ini, antara dia 50 atau awal hurufnya harus C, dan last name-nya harus ada S-nya. Berarti di last name ini harus ada S-nya. Ini last name-nya yang di atas. Nah, ini semuanya ada huruf S. Nah, istilah yang penting yang digunakan dalam pelajaran ini antara lain and, or, not, dan aturan presidensi. Nah, kita lanjut yang bagian kedua mengenai pengurutan baris. Kita menggunakan klausa order by. Informasi yang disortir dalam urutan menaik familiar bagi sebagian besar dari kita. Ini membuat mencari nomor di buku telepon, mencari kata di kamus, atau mencari lokasi rumah berdasarkan alamat jalan itu cukup mudah karena dia diurutkan. SQL ini menggunakan klausa order by untuk menyusun data. Nah, klausa order by ini dapat menentukan beberapa cara di mana menyusun baris dikembalikan dalam query. Nah, urutan penyortiran default adalah menaik. Nilai numerik ditampilkan terendah hingga tertinggi. Nilai tanggal ditampilkan dengan nilai paling awal terlebih dahulu. Nilai karakter ditampilkan dalam urutan abjad. Nilai 0 ditampilkan terakhir dalam urutan naik dan pertama dalam urutan turun. Null first menentukan bahwa nilai 0 harus dihasilkan sebelum nilai non-null. Dan null slash menentukan bahwa nilai 0 itu harus dihasilkan setelah nilai non-null. Nah, berikut adalah contohnya. Di sini kita menggunakan klausa order by untuk menyusun higher date dalam urutan menaik. Nah, di sini klausa order by harus menjadi klausa terakhir pada pernyataan SQL. Nah, ini dia harus paling terakhir di di pernyataan SQL. Nah, di sini kita lihat klausa order by dia urutannya menaik, berarti dari yang paling rendah dulu dia naik sampai yang terakhir. Nah, ini bisa kita copy ke SQL kita. Nah, dia seperti ini, dari yang ke bawah dulu berlanjut ke yang paling terbaru. Nah, berikut adalah cara menyortir dalam urutan menurun. Kita dapat membalikkan urutan default pada klausa order by untuk urutan menurun dengan menentukan kata kunci dash setelah nama kolom di klausa order by. Nah, di sini kita tambahkan di sini dash C ini untuk biar dia urutannya itu menurun. Nah, kita coba di SQL kita. Nah, ini dia dari yang terbaru dulu baru yang paling lama. Selanjutnya menggunakan alias kolom. Kita dapat mengurutkan data dengan menggunakan alias kolom. Alias yang digunakan yaitu dalam pernyataan select direferensikan di klausa order by. Nah, di sini kita select last name higher date as. Nah, berarti dua ini digabung menjadi tanggal dimulainya. From employees order by date start, berarti dimulai di order berdasarkan yang alias kolom yang higher date ini. Higher date ini dia dijadikan date started dan dia diurutkan berdasarkan yang ini, tanggal dimulai tersebut. Coba dijalankan. Nah, ini dia jadi date start, higher date-nya. Menyortir dan kolom lain. Hal ini juga memungkinkan untuk menggunakan klausa order by untuk mengurutkan output berdasarkan kolom yang tidak tercantum dalam klausa select. Nah, contoh berikut ini data yang disortir berdasarkan kolom last name, meskipun kolom ini tidak tercantum dalam pernyataan select. Kita lihat di sini, select employee ID, first name from employees, where employee ID lebih kecil 105, order by last name. Nah, di sini dia last name tidak kita tampilkan untuk outputnya, tapi dia tetap bisa untuk disortir berdasarkan last name-nya. Kita coba jalankan.
Nah, urutan pelaksanaan pernyataan select adalah sebagai berikut. Pertama, setelah select itu adalah from, mencari tabel yang berisi data. Selanjutnya where, membatasi baris yang akan dihasilkan. Lalu select untuk memilih kolom yang diminta dari kumpulan data yang dikurangi. Baru order by untuk mengurut kumpulan hasil. Order by ini harus yang paling terakhir. Nah, selanjutnya itu menyortir dengan beberapa kolom. Ini juga memungkinkan untuk mengurutkan hasil query dengan lebih dari satu kolom. Pada kenyataannya tidak ada batas tentang seberapa banyak kolom yang Anda dapat tambahkan ke close order by. Tidak infinity atau tidak terbatas. Nah, berikut adalah contoh dari menyortir dengan beberapa kolom. Karyawan adalah lebih dulu diurutkan berdasarkan nomor departemen, dari yang terendah ke yang tertinggi. Lalu kemudian untuk setiap departemen, nama belakang ditampilkan dalam urutan sesuai abjad dari A hingga Z. Nah, berarti di sini dia urutannya itu adalah menaik. Kita coba jalankan di command line. Nah, seperti inilah hasilnya. Dia dari yang terendah 10 ini. Di sini order by department ID. Berarti dia ditampilkan dalam berdasarkan departemen ID-nya. Sini dari yang terbawah sampai paling atas. Nah, untuk membuat close order by guna menyortir beberapa kolom, tentukan kolom yang akan dikembalikan dan pisahkan nama kolom menggunakan koma. Jika kita ingin membalikkan penyortiran urutan kolom, tambahkan dash c ini setelah nama. Nah, berarti di sini order by departemen ID, departemennya itu ID-nya dibalik, baru berdasarkan last name-nya. Nah, kita coba kan. Nah, jika berdasarkan last name ini berarti dia departemen ID yang sama, dia diurutkan berdasarkan abjad yang last name ini. DMMR V. Baru dia pas departemen ID ganti, baru diurutkan berdasarkan departemen ID itu. Kita copy dulu. Seperti inilah hasilnya. Nah, untuk terminologinya, istilah-istilah penting digunakan yaitu close order by, ascending untuk naik dan descending untuk menurun, dan urutan pelaksanaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 3 yaitu pengantar fungsi. Nah, fungsi ini memiliki input dan output. Input pada fungsi dirujuk sebagai argumen. Di sini adalah inputnya, argumen, lalu fungsi, lalu output. Pada contoh mesin minuman, input berupa uang dan output adalah minumannya. Uang kita masukkan pada mesin minuman dan kita mendapatkan minumannya. Nah, Oracle memiliki dua tipe fungsi berbeda, yaitu ada satu baris dan ada beberapa baris. Fungsi satu baris hanya beroperasi pada satu baris dan mengembalikan satu hasil per baris. Terdapat tipe berbeda pada fungsi satu baris antara lain karakter, nomor, tanggal, dan fungsi konversi. Fungsi beberapa baris dapat memanipulasi grup baris untuk memberikan satu hasil per grup baris. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi grup. Nah, di SQL, fungsi satu baris dapat digunakan untuk menjalankan kalkulasi seperti pembulatan angka ke tempat desimal yang ditentukan. Lalu untuk mengubah item data individu seperti mengonversi nilai karakter dari huruf kapital ke huruf kecil. Bisa juga untuk memformat tanggal dan angka untuk tampilan seperti mengonversi format tanggal database internal ke format standarnya. Kita mengonversi tipe data kolom seperti mengonversi string karakter menjadi angka atau tanggal. Fungsi satu baris menerima satu argumen atau lebih dan akan mengembalikan hasil tunggal per baris. Jadi jika kita menerapkan fungsi satu baris menjadi 12 baris, maka kita akan mendapatkan 12 hasil dari fungsi satu baris tersebut. Singkatnya, fungsi satu baris melakukan hal berikut. Dia memanipulasi item data, menerima argumen, dan memberikan satu nilai. Bertindak pada setiap baris yang dikembalikan, mengembalikan satu hasil per baris, dapat memodifikasi tipe data, dan dapat menggunakan model bersarang. Berikutnya ada fungsi beberapa baris. Fungsi beberapa baris ini atau disebut juga dengan fungsi grup menggunakan banyak baris sebagai input dan mengembalikan nilai tunggal sebagai output. Berarti inputnya itu banyak barisnya dan mengembalikan nilainya tetap satu output. Nah, input baris ini mungkin dapat berupa tabel secara keseluruhan atau tabel dipisah menjadi grup yang lebih kecil lagi. Nah, contoh fungsi grupnya antara lain adalah max, temukan nilai pada grup baris, min, temukan nilai terendah pada grup baris, average, temukan nilai rata-rata pada grup baris. Nah, di sini kan dia nanti jika kita menulis max misalnya kita masukkan grup barisnya, nanti dia akan menghasilkan output nilai max dari yang ada di baris tersebut. Nah, untuk istilah penting yang digunakan pelajar ini antaranya fungsi satu baris dan fungsi beberapa baris.
Nah, sekian video bab 3 dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.